الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، segala puji bagi Allah dan pula hanyalah Allah yang menutup petunjuknya. Hanyalah Allah yang menganugerahkan kebahagiaan. Dan hanyalah Allah yang menjadikan kehidupan seseorang itu gersang. Kepadanya kita memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyirami hati kita dengan kebahagiaan yang sebenarnya, dengan tersenyum yang sebenarnya, dengan keceriaan yang sebenarnya. Dan kepadanya juga kita memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan hati kita. Janganlah Allah menimpakan musibah dalam agama kita. Teriring salawat dan salam untuk hamba Allah yang paling bahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan para keluarganya yang paling bahagia, hidup bersanding dengan orang yang merupakan pilihan Allah. Demikian pula kepada para sahabatnya yang secara mutlak generasi yang paling bahagia. Dan juga tentunya pengikutnya.
yang istiqamah, yang benar-benar mencari kebahagiaan dengan mengikuti orang-orang yang telah merasakannya. Kembali di malam hari ini, kita melanjutkan untuk menelaah untayan-untayan kata yang tidak hanya indah, tetapi kata-kata pilihan dari Imam Sa'di rahimahullah ta'ala yang mengingatkan kita perihal kebahagiaan yang sebenarnya. Masih pada pembahasan yang pertama, bahwa hanyalah keimanan kepada Allah dan ketundukan kepadanya menjadikan anggota jawarihnya siap untuk tunduk kepadanya. Dahinya siap untuk tersungkur sujud kapanpun. Bahkan menikmati tatkala bersujud kepadanya. Fisiknya yang siap untuk melakukan apapun akan perintah yang datang darinya. Dan bahkan darahnya diminta, maka dengan tenang hati, sebagaimana para sahabat berlomba untuk mempertaruhkan nyawanya. Inilah ketundukan dalam amalan saleh yang mengiringi keimanan yang dengannya seseorang akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Tanpanya, maka sungguh itu adalah benar. Tanpa keimanan dan amal saleh adalah palsu. Tanpa keyakinan kepada Allah, tanpa adanya kesiapan pengorbanan dari seluruh anggota fisiknya dan apa yang dimilikinya, merupakan kebohongan belaka. Sebabnya sebagaimana yang diingatkan, bahwa apa yang turun dari Allah, karena datang dari Allah yang sangat dan maha mengetahui apa yang membahagiakan hambanya, maka itulah yang benar-benar menjadi cahaya, menjadi sebab yang nyata. Oleh sebab itu, ketika keimanan kepada Allah telah menghunjam, bagaimana telah menghunjam di hati-hati para sahabat, tidak terbayangkan di benak kita bagaimana loncatan amalan yang mengagumkan, yang ada kalanya pun tidak terbersit di benak kita. Dalam Sahih Al-Bukhari, bagaimana dua orang anak kecil yang menusuk di tengah-tengah kaum muslimin, yang membunuh sedengkot kafir musyrikin, yang kemudian dengan polosnya kedua-duanya, dua anak kecil ini berlarian menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan senjatanya yang berumuran. Kenapa anak kecil mampu melakukan hal itu? Kenapa sirna ketakutan pada hatinya?
Dan kenapa mereka itu? Mereka harus memasuki sebuah arena yang tentunya menakutkan orang-orang munafik, yang menjadikan orang-orang yang lemah keimanannya kerdil. Itu keanehan. Jadi kehidupan para sahabat. Keanehan dari
Kita lanjutkan kembali. Mohon maaf sejenak terganggu karena teknis. Kita lanjutkan kembali. Sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in sejenak terganggu adalah generasi yang telah berhasil merasakan kebahagiaan. Para sahabat telah membuktikan perihal keimanan mereka dan ketundukan dengan amal saleh. Kemudian kembali kita lanjutkan uraian al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala beliau يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعان لها فيما ينفعه. Perhatikan bagaimana pengaruh yang nyata kiranya keimanan itu bersemayam dalam hatinya. Dan ilmu agama yang benar-benar diajarkan Allah dan Rasul-Nya menjadi warna dari keimanan mereka. Maka sungguh mereka akan merasakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Mereka akan merasakan dan bahkan mampu berinteraksi dengan semua yang Allah tentukan dengan cara yang terbaik. Bahkan dengannya dia berupaya untuk menjadikan sebagai bagian dari ibadah, menjadikan segala keadaan untuk mencari pahala. Syekh As-Sa'di berkata, mereka mampu menyambut semua perkara-perkara yang dicintainya, perkara-perkara yang menyenangkan, biqabulin laha, dengan menerima apa yang Allah anugerahkan. Perhatikan ketika mereka menerimanya, tersertai dengan wa syukrin alaiha, mereka mampu bersyukur akan datangnya apa-apa yang dicintainya, apa-apa yang menyenangkannya. Wastimarin laha fima yanfa'u, bukti syukurnya adalah dia berupaya untuk mempergunakan apa yang dicintainya, apa yang menyenangkan, yang merupakan kenikmatan, dia gunakan untuk mengambil kemanfaatan yang nyata. Ini perbedaan orang-orang yang terserah, yang terwarnai dengan ilmu agama yang benar. Tatkala mereka berinteraksi dengan ragam anugerah Allah. Perhatikan. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam boleh dikatakan adalah orang yang paling zuhud tentunya di masanya. Karena dia seorang nabi.
Dan orang yang terbaik, orang yang tahu, tapi pula juga beliau adalah seorang raja yang besar. Kekayaan, kekuasaannya sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ayat-ayat yang dengan Allah kabarkan, tidak hanya menjadikan kita terkesima bagaimana ragam kenikmatan yang Allah anugerahkan. Tetapi hal itu tidak menjadikan Nabiullah Sulaiman tenang dan tenggelam untuk lalai menikmati kenikmatan yang ada, menikmati kesenangan, tidak menjadikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Bahkan sebaliknya, kekuasaan yang menakjubkan bahwa untuk membuktikan dalam sebuah penghambaan seorang hamba yang mentauhidkan Allah, dia bawa kuda-kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Ringkasnya, kekayaan dan kekuasaan bukan di hatinya, tapi di tangannya. Tidak bisa menjajah hati. Dan demikianlah, kalau kita membaca biografi dari orang-orang yang saleh, ketika Allah anugerahkan apapun sifatnya, yang sifatnya sesuatu yang dicintai, sesuatu yang menyenangkan, ternyata hal itu tidak melalaikan mereka. Teringat kita tentunya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika mereka mendapatkan kenikmatan ini, dia merasakan kebahagiaan yang hakiki. Dan kiranya ditanya siapapun kita, saat disebutkan kata per kata dari hadis ini, dia akan suka. Tetapi dari apa yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca, belum tentu semuanya sanggup untuk menjadikan apa yang diberikan Allah menjadi manfaat. Yang membedakan adalah yang ini bersyukur karena keimanan, yang ini kecil syukurnya, atau na'udzubillah dengan rasa syukurnya kepada Allah. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, kita ingat tentunya hadis ini, arba'un min as-sa'adah, al-mar'atu as-salihah, wal-maskanu al-wasi', wal-jaru as-salih, wal-markabu al-hani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 yang kiranya ini ada, maka sungguh hal ini adalah kebahagiaan. Hal ini adalah kebahagiaan. Yang pertama, istri. Yang pertama, seseorang memiliki istri. Kebahagiaan. Di sana banyak orang memiliki istri, tapi carut-marut keluarganya. Catatan kehidupan keluarganya sedikit pun tidak menunjukkan kebahagiaan.
mungkin orang ini bukan dari golongan yang bersyukur. Atau melupakan ilmu agama dalam bagaimana memiliki istri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi dan memberikan ketentuan 4 hal ini. Yang pertama istri, tetapi al-mar'atu salihah, seorang wanita yang salihah. Banyak wanita, banyak para lelaki terkesima ada kalanya dengan keelokan rupanya, dengan pesonanya, tetapi melupakan kiranya dia mendapatkan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ada kalanya orang membayangkan kebahagiaan ketika belum memiliki, tapi tatkala memilikinya, ternyata mendapati itu adalah neraka kehidupan dunia. Atau dia lupa, atau bahkan Allah pun dia lupakan. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-markabul hani, atau mohon maaf, yang kedua, al-maskanu al-luas, rumah yang lapang, tempat tinggal yang luas. Masya Allah. Siapa yang tidak dapat rumah yang lapang? Banyak di sana memang subhanallah. Orang-orang kaya yang rumahnya besar. Berpuluh kamar. Dengan kolam renangnya. Dengan fasilitas yang demikian wah. Demikian glamornya. Tapi adakah tidak merasakan kebahagiaan? Kuncinya tadi. Yang membedakan adalah syukur. Yang membedakan adalah syukur. Tapi kalau dia memiliki rumah, ketika dia membangun rumah besar dengan niat yang baik, dia terapkan bagaimana ketentuan agama kita, konsep syariah dalam membangun rumah. Coba kira dia membuka kembali Adabuz Zifaf Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Gimana kita meletakkan sebuah toilet yang dipisahkan dari kamar mandinya. Karena kamar mandi tentunya di sana boleh berzikir, bisa membaca basmalah, bisa berlama-lama. Sebelum ketika dia melakukan bagaimana dilakukan oleh Nabi saat beliau mandi bersama dengan Aisyah. Kata Syekh Al-Albani, karena dipilahkan antara letak toilet dan kamar mandi. Semua sisi yang bagian daripada syariah dia terapkan. Lapang, karena dia ingin menjamu para tamu sehingga tunaikan haknya untuk menginap 3 hari di rumahnya. Umpamanya. Tidak kesulitan ketika memang kita ingin memberikan hak para tamu yang datang ke rumah kita dan memang mereka memiliki hak menetap di rumah kita 3 hari untuk kita jamu. Kalau tidak lapang rumahnya. Ini asal demikian tentunya. Ketika al-maskan al-wasi itu ada. Benar kata Nabi. Dengan bersyukur akan menciptakan kebahagiaan. Yang ketiga, ujarus saleh.
tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Tetangga banyak. Tapi sangat sedikit tentunya orang yang berupaya ketika membangun rumah, memilih dan memilah kira mana tetangga yang terbaik. Tidak hanya melihat bahwasanya area ini adalah area orang-orang jet set. Area ini, komplek ini khusus adalah komplek dari orang-orang, katakan dalam bahasa mudah, para miliarder, para jutawan. Bukan itu kita. Kan kita yang akan bermanfaat untuk kita, istri kita dan anak-anak kita adalah mana tetangga yang soleh yang dicari. Karena di sana ada kebahagiaan. Yang keempat kata Nabi, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Subhanallah. Agama kita tidak mengharamkan akan kendaraan yang nyaman. Dia berupaya dengan kendaraan yang besar untuk melindungi aurat istrinya, untuk menjaga kehormatan keluarganya. Untuk safar yang jauh dia bisa merasakan lebih nyaman. Tatkala bersilaturahmi bisa lebih nyaman. Tatkala para tetangganya, dia berharap tetangganya bisa merasakan nyaman. Tatkala memboncengkan saudaranya, dia berharap saudara yang bisa merasakan nyaman sehingga dia mendapatkan pahala. Mohon maaf agak lebar, tapi ini contoh bagaimana mereka, sebagaimana kata Syekh As-Sa'di, yatalaqawna al-mahal wal masar biqabulin laha wa syukran 'alayha wa isti'malin laha fi ma yanfa'. Mempergunakannya kepada sesuatu yang akan mendatangkan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita mendapatkan apa yang menjadi sebab kebahagiaan yang hakiki. Kiranya hanya ini yang bisa kita baca pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.